Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Audrey Vinotaya, mahasiswa dari program studi S1 Akuntansi kelas B, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dengan NIM 17066242126. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis studi kasus sengketa merek Solaria versus Solaris untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Ibu Yeti Lastuti, SPD, MSE. Kalian semesti sudah tahu tentang Solaria. Solaria merupakan jaringan restoran hidangan Asia yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Solaria memiliki lebih dari 200 gerai di 55 kota di 31 provinsi di Indonesia. Restoran yang sudah berdiri sejak tahun 1991 ini tak hanya ada di Indonesia, bahkan sudah ke berbagai negara di dunia seperti Singapura, Australia, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sengketa Solaria versus Solaris ini bermula ketika Alianto, pemilik merek Solaria, menemukan bahwa Erwin Munandar, pemilik merek Solaris, telah mendaftarkan merek yang sangat mirip dengan merek miliknya. Alianto merasa bahwa pendaftaran Solaris dilakukan dengan itikat tidak baik, bertujuan untuk memanfaatkan popularitas Solaria. Alhasil, Alianto kemudian memasukkan gugatannya ke Pengadilan Niaga Makassar untuk mendapatkan hak eksklusif terhadap merek Solaria. Penuntutan hak eksklusif ini artinya adalah meminta pembatalan terhadap merek Solaris. Adapun hal-hal yang mendasari gugatan-gugatan tersebut. Pertama, dari segi visualisasi dan penulisan, kedua merek memiliki jumlah huruf yang sama dan menggunakan kombinasi warna yang serupa. Lalu yang kedua, dari segi pengucapan, secara lisan, kedua nama tersebut terdengar hampir identik dengan perbedaan hanya pada huruf terakhir, yaitu A dengan S. Ketiga, dari jenis barang yang dilindungi. Penggugat yang dimana di sini adalah pihak Solaria berpendapat bahwa merek Solaria milik penggugat telah terlebih dahulu terdaftar di Indonesia. Namun, tuduhan-tuduhan tersebut dibantah semua oleh Solaris. Menurut pihak tergugat yaitu Solaris, dari segi visualisasi dan penulisan, bahwa merek milik tergugat yang dimana Solaris menggunakan font balloon dan semua hurufnya adalah huruf kapital, sedangkan pada Solaria yang dimana adalah penggugat menggunakan font berukuran kecil. Lalu dari segi pengucapan, menurut pihak tergugat, Solaris memiliki 3 suku kata, yaitu Solaris, sedangkan pihak penggugat memiliki 4 suku kata, Solaria. Nah, sebagai pihak penggugat, apa aja sih yang dituntut oleh pihak Solaria? Permintaan pertama dari pihak penggugat adalah untuk menyatakan merek ini sebagai pendaftar pertama kali. Artinya, untuk bisa memenuhi prinsip first to file dari merek, maka Solaria versus Solaris akan dimenangkan oleh pemilik merek pertama kali. Lalu yang kedua, pemilik merek terkenal. Tidak cukup hanya meminta pernyataan sebagai pemilik merek yang pertama kali, penggugat juga menyebutkan dirinya sebagai sebuah merek terkenal. Hal ini akan menguatkan posisi dari penggugat karena merek terkenal memiliki kekuatan untuk mempertahankan predikatnya dengan membatasi pendaftaran merek lain yang serupa. Selanjutnya, tuntutan yang ketiga adalah membatalkan merek Solaris. Untuk terus mempertahankan predikatnya sebagai merek terkenal, Solaria juga perlu membatasi adanya penggunaan merek-merek serupa yang berpotensi mengganggu bisnisnya. Untuk itu, perlu aksi dari pemerintah agar membatalkan pendaftaran merek Solaris sehingga Solaria menjadi satu-satunya atau eksklusif. Lalu, apa sih dasar hukum yang berkaitan dengan kasus ini? Dasar hukum yang menurut saya berkaitan dengan kasus ini adalah UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, tepatnya di pasal 20 dan pasal 21. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya nomor 3 PDT Sus HKI/2020/PN Niaga MKS memutuskan bahwa merek Solaris milik tergugat dinyatakan batal menurut hukum pendaftarannya dengan segala akibat hukumannya. Menurut saya, upaya yang dilakukan oleh Solaria sudah tepat, yaitu
mengadakan pengajuan atau gugatan jalur hukum. Dikarenakan pihak tergugat melakukan hal tersebut berdasarkan atas itikat tidak baik, yaitu memanfaatkan merek dan popularitas Solaria sebagai merek yang sudah terkenal dan dikenal luas oleh masyarakat. Lalu apa nih pertimbangan akhir para hakim yang menjadi akhir dari permasalahan ini? Menurut pertimbangan hakim, terdapat persamaan pada pokoknya. Kedua merek yang bersengketa memiliki persamaan pada pokoknya. Persamaan ini terlihat dari segi penulisan, penyebutan, dan bahkan bentuk dari merek tersebut. Karena pada dasarnya sebuah merek harus berbeda, khususnya dengan etiket yang sudah ada. Yang kedua adalah Solaria itu sudah menjadi merek yang terkenal. Belum cukup dengan membuktikan kalau mereknya lebih dulu dan lebih berhak, pihak penggugat juga berhasil meyakinkan hakim mengenai merek terkenal. Pasalnya, ketika suatu merek berhasil mendapatkan popularitas tertentu, mereka akan memiliki kekuatan lebih dalam hal membatasi pendaftaran merek lainnya. Jadi, pemilik merek dengan popularitas yang tinggi bisa membatasi pendaftaran merek lain yang mirip, bahkan ketika jenisnya benar-benar berbeda. Dengan kekuatan seperti itu, perlu pembuktian yang kuat lebih dulu, misalnya dari jumlah penjualan, nilai ekonomis, reputasi, dan perlindungan merek di negara lain. Untungnya, Solaria telah memenuhi syarat di atas dan berhasil membuktikan mereknya terkenal. Dengan begitu, sengketa Solaria versus Solaris berakhir dengan kemenangan pihak penggugat. Akibat hukumnya apa nih bagi pihak tergugat? Meskipun mereka tidak puas dengan hasil ini dan melanjutkan kasusnya hingga tingkat kasasi, tapi hakim pada tingkatan yang lebih tinggi tersebut tidak memberikan hasil yang berbeda secara signifikan. Dengan begitu, pemilik merek Solaris harus menerima status dibatalkan sebagai akibat adanya putusan tersebut. Keputusan pengadilan ini berdampak langsung pada hak eksklusif Solaria. Dengan dibatalkannya pendaftaran Solaris, pihak penggugat berhasil mempertahankan nama dan reputasi bisnisnya. Di sisi lain, Erwin Munandar sebagai pemilik Solaris mengalami kerugian baik material maupun imaterial akibat keputusan tersebut. Nah, kasus ini tuh menyoroti pentingnya perlindungan merek dalam dunia bisnis dan bagaimana persaingan tidak sehat serta etik yang didasari etikat tidak baik dapat berdampak pada pelaku usaha yang telah membangun reputasi mereka selama bertahun-tahun.